Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang bersumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Klarifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing. Berikut ini paparan berbagai macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi yang dilihat dari titik berat dapat dijadikan menjadi 3, yaitu 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan pada bidang ekonomi, sedangkan persamaan politik kurang diperhatikan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusi, 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung, 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Badawi dari 11 L1 akan melanjutkan presentasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wurian dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 2. Nilai moral bersumber dari Pancasila. 4. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari nilai sosial budaya pada hakikatnya. Rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi menurut UUD 45 diantaranya: 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna hal penting, yaitu legal truth, legal justice, legal security, legal interest. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. 6. Demokrasi dengan HAM. Tujuannya bukan saja menghormati hak-hak manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menurut Undang-Undang 45, menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatas terhadap kekuasaan negara. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang 45 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang 45 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai golongan masyarakat. Nilai moral bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa nilai moral diantaranya: A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh negara, seperti halnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dari ketentuan-ketentuan berikut. A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federal. Pasal 2 ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senatnya. C. Dalam Undang-Undang 1950 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan akan berupa, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik, 4. Pemilihan umum, 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Kelima indikator tersebut merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokrasi.